ya. Itu. Berarti ada Dan banyak izin ya, dulu, ada banyak versi Bu ya. tidak ada banyak versi. Versi Al-Quran Oke, cuma baik. Kalau satu. begitu manuskripnya Bu. Manuskripnya. Oke, manuskripnya ya. Kalau sudah saya tunjukin nanti kamu akui kalau Al-Quran itu bisa dikaji secara ilmiah ya. Tolong jujur ya. Boleh ya? Tolong ya, saya sudah upayakan kamu untuk buka-buka data. Masa kamu nggak ada penghargaan sama saya? Setidaknya tolong lontarkan dari mulut kamu bahwa betul Al-Quran saya ilmiah, bisa dikaji secara ilmiah. Teman, The Birmingham Quran ya, situsnya adalah situs birmingham.ac.uk. Oke teman-teman, ini adalah disimpan di Birmingham. Manuskrip Al-Quran Birmingham adalah salah satu fragmen Al-Quran tertua yang masih ada dan salah satu dari segelintir manuskrip Al-Quran awal di dunia yang telah diuji penanggalan radiokarbon. Manuskrip ini merupakan bagian dari koleksi Mingana yang berisi 3.000 manuskrip Timur Tengah yang dikelola oleh Perpustakaan Riset Canterbury di Universitas Birmingham. Birmingham ya, Dek ya. Oh, diperkirakan baru abad 18 Bu ya. 1820 ya tertuanya. Mana 18 itu tadi, itu? Mana? Kalau yang tadi mana? tertulis Coba. 1820 Ibu. Coba dibuka tadi. Yang mana? Yang mana? Aduh, yang mana, Dek? Ini kan di abad pertama Hijriah. Tadi itu kan di situ kan 1820. Mana? Coba Mana? manuskripnya mana? Mana? Saya nggak butuh Ini itu. bagian dari surah 1820, Dek. Loh, kok mempelintir apa yang saya ditulis sama? Ya, Kok gini sih hanya dia itu. baca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kepada seorang nabi yang kemudian bisa dikaji secara epistemologis dan ontologis dan tidak bertentangan dengan dunia saintifik. Kalau kitab kalian sudahlah bukan wahyu pula, bukan wahyu Tuhan loh kitab kalian itu. Bukan wahyu Tuhan, karena kitab kalian adalah surat karangan-karangan manusia yang anonim, yang tidak jelas sumbernya, lalu kemudian dikanon oleh entah siapa, berdasarkan keputusan entah siapa yang punya otoritas, ya mungkin saja gereja, disepakati pada waktu itu sebagai firman Tuhan, padahal bisa dibantah sebagai firman Tuhan. Kenapa? Memuat di dalamnya adalah unsur-unsur atau pernyataan-pernyataan orang-orang yang anonim. Contoh,
Menurut anggapan orang, Yesus adalah anak ini, anak itu. Siapa orangnya? Tidak diketahui, anonim. Siapa pengarang kitab kalian? Tidak diketahui, anonim. Ini yang saya maksudkan, kitab kalian itu tidak bisa dikaji secara ilmiah. Blunder kalau kamu minta kajian ilmiah tentang kitabmu. Tapi kalau kamu itu menunjukkan, ini loh, bahasa aslinya ini loh, itu namanya kajian ilmiah, menggunakan ilmu. Apa ilmunya? Ilmu linguistik. Nah, seperti itu. Kalau Al-Quran itu, ya, wahyu Tuhan yang bisa dikaji dan terdokumentasi secara ilmiah. Kenapa? Jelas asal-usulnya. Orang yang membawanya namanya Muhammad ibnu Abdullah adalah orang yang masuk dalam fakta historis kehidupannya. Kitab kalian yang menceritakan tentang Yesus adalah orang yang tidak punya fakta arkeologis tentang kehidupannya, tapi diyakini sebagai tokoh yang ada secara teologis. Nah, itu artinya tidak ilmiah sama sekali. Dan bukan saja tidak ilmiah, tapi tidak jelas. Tidak jelas sama sekali. Baik, saya bertanya. Tadi kan Ibu bilang Nggak jadi turun ya. bisa dikaji secara ilmiah ya. Mana manuskripnya? Iya dong. Manuskrip Al-Quran yang tertua. Ada di Birmingham. Oke, saya kasih kamu manuskrip Birmingham dan Itu Tokar. pertama, manuskrip. Yang kedua, kenapa ada Satu-satu dong. ada wars, ada hafs? Coba jelasin. Oh, itu adalah kiroat atau dialek berdasarkan keilmiahannya yang sanadnya tidak terputus. Karena dialek itu Rasulullah pernah meminta 7 qiraatus sab'ah, yang mana apabila Al-Quran itu dibacakan diulangi oleh sahabat, maka para sahabat ini membawa dialek yang boleh dan diajarkan oleh Rasulullah bersanad dan divalidasi oleh Rasulullah SAW. Ya, itu. Berarti ada Dan banyak itu ya, dulu ada banyak versi Bu ya. tidak ada banyak versi. Versi Al-Quran. Oke, cuma baik. satu. Kalau begitu manuskripnya Bu. Manuskripnya. Oke, manuskripnya ya. Kalau sudah saya tunjukin nanti, kamu akui kalau Al-Quran itu bisa dikaji secara ilmiah ya. Tolong jujur ya. Boleh ya? Tolong ya, saya sudah upayakan kamu untuk buka-buka data. Masa kamu nggak ada penghargaan sama saya? Setidaknya tolong lontarkan dari mulut kamu bahwa betul Al-Quran saya ilmiah, bisa dikaji secara ilmiah. Ya. Oke. Ini hal yang mudah sekali teman-teman ya. Jadi teman-teman, kita lihat dari www.birmingham.ac.uk. Dari Birmingham kita lihat ya. Oke. Nih. Teman-teman, The Birmingham Quran ya, situsnya adalah situs birmingham.ac.uk. Oke teman-teman, ini adalah disimpan di Birmingham. Manuskrip Al-Quran Birmingham adalah salah satu fragmen Al-Quran tertua yang masih ada dan salah satu dari segelintir manuskrip Al-Quran awal di dunia yang telah diuji penanggalan radiokarbon. Manuskrip ini merupakan bagian dari koleksi Mingana yang berisi 3.000 manuskrip Timur Tengah yang dikelola oleh Perpustakaan Riset Canterbury di Universitas Birmingham, Inggris. Manuskrip Al-Quran Birmingham ini berisi bagian-bagian dari surah ke-18 sampai 20 kitab suci Islam tersebut yang ditulis di atas perkamen dengan aksara Arab awal yang dikenal sebagai Hijazi. Ya. Ini situsnya dari Birmingham. Kalau kamu mau lihat, kamu ke sana aja. Kebetulan aku belum bisa nih, dari Universitas Birmingham ya, Dek. Ya, ini dari University Birmingham ya, Dek ya. Oh, diperkirakan baru abad 18 Bu ya. 1820 ya, Mana? tertuanya. Mana Itu 18 tadi. Mana? Kalau Yang tadi mana? tulis Coba. Mana 1820 itu? Ibu. Yang Coba mana? dibuka tadi. Yang mana? Yang mana? Aduh, yang mana, Dek? Ini kan di abad pertama Hijriah. Tadi Dek. itu kan di situ kan 1820. Mana? Coba. Mana? Manuskripnya mana? Mana? Nggak, saya nggak butuh Ini itu. bagian Manuskrip. dari surah 1820, Dek. Loh, kok mempelintir apa yang saya ditulis sama? Iya. Loh, kok gini sih, Hanya Dek, itu. baca, Dek. Ini deh bukan abad 1820, Dek. Ini adalah bagian dari surah 18 ke 20, Dek. Adik, Ya, gimana mana? baca cek aja di Ya, sana. mana? Dalam bentuk apa? Adek. Dalam bentuk apa? Adek, ini manuskrip pertama, Dek. Manuskrip Iya, Al-Quran Birmingham saya adalah salah ngerti. satu fragmen Al-Quran tertua yang masih ada dan salah satu dari segelintir manuskrip Al-Quran awal di dunia yang telah diuji penanggalan radiokarbonnya itu merupakan bagian dari koleksi Mingana yang berisi 3.000 manuskrip. Ini bukan di 18, Dek. Oke. Ini ditulis perkamen, Dek, dengar dulu. Yang ditulis di atas perkamen dengan aksara awal Arab
Arab awal yang dikenal sebagai Hijazi. Ini gimana ini ceritanya? Kok baca gitu aja udah salah-salah, Dek? Iya, mana Ada buktinya? ini. Iya, mana buktinya, Bu? Ini sudah dirilis secara ilmiah oleh University Birmingham. Iya, Dek. seharusnya kan itu sudah harusnya dipublikasi dong. Masa kok hanya Nah, milik? ini dipublikasi nih. Ini Enggak. gimana? Ini kan udah dipublish. Kita kan udah kutip gimana? sih, Dek? Buktikan kalau itu Ada di mana sih, Dek? Gini, maksudnya dari papirus kah tulisan itu atau di mana gitu. Loh, itu harus ada ini buktinya. disebutkan di sini dari perkamen dan sudah diuji karbon, Dek. Hah? Ini gimana sih Tidak orang bisa ini? seperti itu, Ibu. Kok jadi aku dengarnya lucu Gimana jadi. ini? Aduh, orang Kristen gini kualitasnya ya, guys. Itu dari University Birmingham loh, Dek. Gimana tuh, Dek? Ya ampun, Dek. Dek, coba saya tanya, Dek, manuskrip tertua Biblos, Dek. Ada nggak, Dek? Macet ya, Dek ya? Mana bukti kalau ada ayat-ayat di situ yang sudah menjadi hasil kajian empiris? Buktikan, Bu. Kamu mau apa? Ayat-ayat apa? Nggak ada Oh, ini ayat-ayat kan yang Ibu kan berubah. mengatakan kalau hanya kamu minta apa? bikin Tunggu, gambar enggak, saya yang tidak tanya. bisa. Kamu minta, ya kamu minta apa? Kamu minta apa? Saya buat website, lalu saya pakai bahasa Inggris, saya tunggu buat dulu. blog sendiri. Ya, Selesai. ya udah, kamu nggak percaya kan sama situs Birmingham ini kan? Kamu nggak percaya? Kamu nggak percaya? Ngapain sama kita harus situs ke ini? Inggris? Enggak, saya tanya. Ya udah, kamu kan nggak percaya nih sama ini. Ini kamu nggak percaya sama University Kenapa of nggak ada di- Birmingham ini? Ya saya tanya, kamu nggak percaya Ya, sama saya nggak University percaya. of Birmingham? Kok nggak ada- Nggak percaya? Ya udah, itu nggak ada- urusanmu, bukan urusan kita. Nggak ada Apa urusannya papirusnya? sama kita? Mana papirusnya? Iya, mana papirusnya, Bu? Ini papirusnya nih. Ini kok papirus? Ini loh Saya manuskripnya, tunjuk, Dek. saya minta Dek, manuskripnya, ini loh, Bu. Dek. Bukan ini. loh, Dek. Saya minta Ini loh, manuskripnya. Dek. Ini loh, Dek. Gimana loh, Dek? Dek, kamu gimana loh, Dek? Dek, ini kan ditampilin loh, Dek. Ini gimana loh, kamu lihat situsnya apa sih? Masa manja banget loh. Ini kan ada. Gimana sih, Dek? Ya, tunjukkan. Tunjukkan, Ibu. Nah, ini Oh, akses gratis ke gambar. Dibuka aja, Bu. kamu bisa nggak buka situs ini sendiri? Bisa nggak? Kamu bisa nggak bantah saya kalau ini adalah situs yang tidak layak dipakai untuk dunia pendidikan? Oke, baik, Ibu. Oke, saya ikut Ya dengan pikiran Allah Ibu. Robbi, astagfirullahaladzim, begini kualitas orang yang tadi minta ilmiah-ilmiahan dikasih situs resmi dari Birmingham malah tersakiti saya loh. Ternyata Birmingham ini aja nggak dipercaya. Teman-teman Baik. perhatikan ya, susah teman-teman kalau kita bicara dengan orang yang nggak ngerti apa yang dimaksud dengan situs resmi ini, Izin. susah teman-teman. Izin. Kenapa? Baik. Karena dia ini bukan untuk mencari ilmu teman-teman, tapi dia kesini untuk menunjukkan bahwa dia nggak ngerti apa yang disebut dengan ilmiah. Baik. Oke ya, terima Baik. kasih. Apakah bisa ditunjukkan? Apa? Data yang menjelaskan itu ditulis pada tahun Kamu berapa? tadi tahu nggak itu situs apa? Kamu bisa nggak ke sana lihat dan kamu buka situs itu. Di situ dijelaskan secara rinci. Kamu boleh buka situs itu dan kamu boleh buka situs lain. Selain itu juga banyak, bukan cuman ini loh situsnya. Dan Ya, ini tuh dari maksudnya- Birmingham, dan di sini dikatakan manuskrip Al-Qur'an Birmingham ada di sini dijelaskan nih, adalah salah satu fragmen Al-Qur'an tertua yang masih ada dan salah satu segelintir manuskrip dijelaskan di sini. Nah, kamu kalau mau tahu silakan kamu buka, jangan kamu susahkan saya seolah saya ngajarin anak SD di sini. Saya sudah tunjukkan kepada kamu bahwa Al-Qur'an itu punya manuskrip tertua yang sudah uji karbon dan terletak nih perpustakaan penelitian Cadbury sendiri yang sudah merilis. Kok kamu mau apa lagi? Kalau kamu pengen lihat manuskripnya datang ke Birmingham lah. Kalau nggak mau kamu bisa searching di Google kok. Kok manja banget ya? Udah ditunjukin dari situs Birmingham. Izin, Bu. Kita kan Oh, teman-teman kamu di sini enggak, kan ada nih, dua- nih, kamu 2000. kamu bisa ini nggak? Kamu bisa klik ini nggak? Nih contoh saya ajarin kamu. Saya ajarin kamu buka situs ya. Nih ya. Terus kamu lihat nih, akses ke manuskripnya. Kamu klik ini. Kamu punya laptop, punya HP nggak? Nih kamu klik ini, klik gitu ya. Masa Itu diajarin orang kayak tuh, gini Bu. sih? Benus. Benus York itu, Bu. Apa sih? Apa? Itu akses ke koran, Bu, bukan ke manuskrip Akses itu. ke manuskrip. Nggak bisa Coba baca. mana, Ibu? Coba tunjukkan. Nih bentar saya tunjukin. Lu parah nih orangnya. Ini orang ini teman-teman ya nih. Nih. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, gini banget ngajarin Oten ya guys. Banget teman-teman ngajarin Oten ya. Buka ini situs pun bukan kita ajarin masalah teman-teman. Oten atau bukan Teman-teman atau perhatikan ya.
Teman-teman perhatikan ya teman-temanku, kita harus membantu dia karena dia nggak ngerti cara membuka situsnya. The Birmingham Quran oleh Cadbury Research Library. Ya, kamu tinggal klik loh dek. Ini kamu tinggal klik, baca selengkapnya. Kalau kamu nggak ngerti, kamu translate ini ke dek ke bahasa Indonesia. Kalau kamu nggak ngerti bahasa Inggrisnya, kamu klik. Masa gini saya harus ajarin? Manuskrip ini berisi bagian-bagian surah 18-20 dari kitab suci Al-Quran. Naskah ini ditulis pada perkamen dalam hijazi, bentuk awal aksara Arab dengan huruf miring, ya kan? Masa saya ajarin kamu di sini? Nah, dan penanggalan radiokarbon dari perkamen tempat teks itu ditulis yang dilakukan di laboratorium di Universitas Oxford telah menempatkannya pada periode 568 sampai 645 Masehi. Ini Nabi Muhammad nih, antara ini kedatangan Nabi Muhammad dengan probabilitasnya 95%. Ya, 4. Hasilnya menempatkan daun-daun itu dekat dengan masa Nabi Muhammad yang hidup antara 570 sampai 632 dan pemerintahan 3 khalifah pertama yang dipandu dengan benar. Kamu gimana sih? Masa gini aja kamu harus saya ajarin? Nih manuskripnya. Nih, Dek, masa kayak ngajarin anak SD kamu ini loh, Dek. Kamu nggak terima. Ini dikeluarkan sama University of Bang Michael, coba tanyakan kepada Uniripa, apakah teori evolusi itu sejalan dengan Al-Quran? Nih, kamu mau lihat nih manuskripnya, Dek. Nih, Dek, dikeluarkan sama Birmingham, Dek. Sekarang saya tanya sama kamu punya nggak manuskrip tertua Bible? Coba saya tanya. Jangan baik-baik aja, capek loh. Tadi Ibu sudah menjelaskan. Apakah ada surat Maryam dan surat Anisa di situ, Bu? Di mana? Kamu mau surat Maryam sama surat Anisa? Oke, saya kasih kamu manuskrip yang tertua lagi nih ya. Aduh, ya Allah. Kamu mau semua Al-Quran ya? Kamu mau seluruh Al-Quran ya? Walaupun saya tahu di kitab kamu itu nggak lengkap manuskripnya karena cuma punya kayak sebesar ATM gini, bahkan lebih kecil daripada ATM ya. Itu aja yang kalian punya ya. Saya akan kasih kamu yang lengkap dan semuanya ada ayatnya nih. Parah banget ya orang-orang Kristen ya. Kita sudah tunjukin teman-teman ya. Dia minta tunjukin penjelasannya. Udah kita tunjukkan situs dari resmi dari universitinya. Kita tunjukin manuskripnya teman-teman. Iya, Tidak ada perbedaan. Tanyakan Bang Michael sama Uniripa, apakah teori evolusi sejalan dengan Al-Quran? Gitu aja. Boleh nggak? Jangan diganggu dulu. Saya di sini ini bukan budakmu loh. Kamu dari tadi nyuruh-nyuruh saya loh. Kamu udah nggak bayar SPP ke saya, nyuruh-nyuruh saya ngajarin kamu buka situs dari situs akademis. Yang itulah. Saya sama kamu, Saya di sini mengajar bukan jadi pembantu kalian umat Kristen ya. Parah banget. Kan itu ambil alih dulu. Saya mau buka manuskrip Tokapi dulu. Kasian banget ya Kristen-Kristen ini. Oke, sebenarnya apa tujuan kalian? Kalau kalian sendiri berusaha untuk mencari celah nih untuk pembuktian terhadap sekarang gini Uniripa, sekarang gini, apakah teori evolusi itu sejalan dengan itu? Sebentar, Bang. Jelaskan sama saya teori evolusi apa sebelum kamu banyak bicara. Coba apa yang dimaksud dengan teori evolusi? Teori evolusi itu mempercayai bahwa pada dulunya itu manusia itu berawal dari monyet. Apakah Al-Quran setuju? Sejak kapan itu ada teori Darwin mengatakan bahwa manusia berasal dari monyet? Coba ya, itu kan salah satu para ilmuwan. Ya, tunjukkan kepada saya pernyataan Al-Quran. Coba jelaskan dulu. kepada saya pernyataan Darwin yang mengatakan manusia berasal dari kera. Tunjukkan. Ya emang itu perkataan dia, itu cocok dengan para ilmuwan. Di mana kamu baca itu? Di mana kamu? Aduh, ini katanya dia master, dia pintar katanya. Tetapi tentang teori evolusi dia nggak tahu. Kalau orang-orang iya, saya baru tahu kalau ada yang makanya itu manusia makanya aku tanyakan apakah teori evolusi itu sejalan dengan Al-Quran. Jangan coba ketawa. Tunjukkan kepada saya satu karya ilmiah yang mengatakan Darwin mengatakan manusia dari kera. Tunjukkan. Aduh, gimana ini? Berarti kamu tidak tamat SMP atau SMA. Ya udah kalau itu kamu. Iya, makanya teori Darwin itu menjelaskan bahwa pada dulunya manusia itu adalah kera baru menjadi manusia. Di mana tertulis? Ya, coba di mana tertulis pula katanya. Katanya masih jalan dengan para ilmuwan. Di mana tertulis? Di mana tertulis pula? Iya, kalau Alkitab tidak menjelaskan itu. Jadi jangan asal-asal mengatakan bahwa Al-Quran itu sejalan dengan para ilmuwan. Astagfirullahaladzim. Kang Gito, izin ya, tolong minta sama orang ini bahwa orang ini mintakan kepada orang ini bahwa Darwin mengatakan manusia dari kera. Tolong ya Kang Gito. Oke, Bang Aldes. Kita akan diskusi ini supaya nggak terkesan kayak kejar-kejaran. Iya, dari tadi Uniripa ini gantian dulu. Bukan, tadi kan ada data yang ditampilkan. Anda belum satupun data yang Anda buka. Tapi Anda mengatakan bahwa apakah pertanyaan Anda itu harus berdasarkan dengan dalil ya?
karena adanya suatu Dalil gimana? Kan kata kalian Al-Quran sejalan dengan para ilmu. Saya lagi berbicara, kenapa Anda suka memotong pembicaraan orang? Kita di sini coba untuk beradab ya Bang ya. Sebelum sebelum saya ngegas ya. Saya kasih ini ya, saya kasih data yang ini nanti Kang Dito yang Alkitab sangat begitu gampang jelas ya. Kang menolak Dito itu, ambil dulu. karena pada dasarnya manusia itu diciptakan. Tetapi kalau kalian sependapat dengan para ilmuwan, Jangan banyak apakah bicara kalian dulu, juga ini. mengakui bahwa manusia itu pada umumnya berasal dari monyet? Gitu. Enggak, tadi saya berpikir ya bahwa manusia itu berasal dari monyet. Dulu saya berpikir begitu. Iya, sejalan nggak sama Biasanya Al-Quran? kalau diam dulu, saya lagi ngomong. Justru Al-Quran menolak Ternyata itu loh. saya lagi ngomong, jangan diganggu. Nah, Makanya. setelah saya belajar dari astagfirullahaladzim. Saya baru tahu kalau ada manusia yang berubah jadi monyet kayak kamu. Ini baru Ya saya tahu kamu lah, dari kamu kan situ. sejalan Kalau dengan ada para manusia, ilmuwan, kau bilang. Tidak Kau ada. sendiri Nih, mengatakan kamu itu. tunjuk nih. Kayak Mana jangan pernah berat Darwin mengatakan comor. manusia? Nggak ada nih, nggak ada Darwin mengatakan manusia dari kera. Kau yang mau Aduh, Charles saya mau Darwin bilang cari ternyata kok itu. tidak bilang manusia berasal dari kera. Ini dari Detiknet. Charles Detiknet. Darwin ternyata Kalau aslinya para tidak ilmuwan bilang itu Darwis manusia mengatakan berasal. begitu. Ya mana si Darwis kau itu bilang? Mana? Jangan kau ngasal di sini ngarang kau. Kau tengok karya ilmiah Mana ada satu pula yang kata mengatakan kamu? Darwis. Aduh. Mana nih mana? Berarti selama Mana? yang sekolah itu Mana? salah lah gitu ya? Ya. Selama kita sekolah Di mana? salah ya. Di mana kau Tidak sekolah? pernah belajar Di mana teori guru kau evolusi yang- ya. Di mana guru kau mengajarkan kalau manusia Apa ini? itu teori Charles evolusi? Darwin Coba jelaskan ternyata dulu. tidak pernah bilang Uni manusia Diva, dari kera. teori evolusi itu Charles apa? Darwin yang mengatakan Gimana orang yang ini? mengatakan bahwa Darwin mengatakan Iya, teori manusia dari evolusi kera, apa? tahu. Coba jelaskan dulu. Saya tanya, berarti kau nggak tahu kan teori evolusi? Berarti kau nggak tahu Iya, kan teori evolusi? udah aku jelaskan teori evolusi itu. Di mana Darwin Kenapa kamu mengatakan bantah? bahwa manusia dari Sekarang di mana saya tanya Darwin balik kamu. mengatakan manusia dari kera? Teori evolusi itu apa? Kang Dito ambil alih, Bingung kamu. tanyakan kepada orang ini fitnahnya kepada Darwin, tolong. Bingung kamu? Apa teori evolusi? Bingung kamu kan? Makanya jangan asal-asal mengatakan bahwa Al-Quran sejalan dengan para ilmuwan. Teman-teman ya, inilah kelakuan orang-orang Kristen yang tidak punya adab, otak ada tapi akal tidak ada. Ketika berbicara, mereka tuh nggak pernah baca literasi sama sekali. Mereka menuduh Darwin mengatakan manusia berasal dari kera. Ini orang-orang yang minim literasi. Teman-teman, teori evolusi itu bukan mengatakan manusia berasal dari kera, tapi yang namanya manusia itu berevolusi. Makhluk itu berevolusi, segala sesuatu itu berevolusi. Ya, jadi orang-orang ini mereka adalah orang-orang yang tidak peduli benar dan salah. Mereka adalah orang-orang yang penting congor. Oke, saya kasih kamu tadi data ya. Nih, saya kasih kamu lagi. Siapa namamu itu? Mikelmut ya. Kamu tadi minta. Surah apa kamu minta nih? Ini Quran versi manuskrip top copy. Lebih lengkap daripada yang di Birmingham. Dan kamu tahu ini dari abad pertama Hijriah sampai abad kedua Hijriah juga. Dan ayat-ayat yang di dalamnya ini mencakup ini. Kamu mau apa? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Ar-Araf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Rad, Ibrahim, Al-Hijr, Al-Isra, Al-Kahfi, Al-Maryam, Taha, Maryam, Taha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'min, Al-Nur, Al-Furqan, Asy-Syu'ara, Al-Namal, Al-Qasas, Al-Ankabut, Ar-Rum, Al-Luqman, As-Sajdah. Ini dia, baik, Ibu. ini dia. Saya selanjutnya gini Bu. Sebentar dulu. Jangan Ya, seenak udel kalian ini kan. Ya, Saya bukan sesuai. pembantumu. Saya Bukan. sebelum selesai. Kita diskusi, Sebelum selesai. bukan saya mengatakan itu pembantu. Sebentar dulu, saya belum selesai. Jangan ganggu saya dulu. Seperti yang saya minta tadi, karena kamu sudah merepotkan saya. Tolong kamu sampaikan sekarang bahwa Al-Quran saya itu adalah kitab suci yang bisa dikaji secara ilmiah. Silakan sampaikan. Tunjukkan kalau kamu jantan. Iya. Tadi kan Ibu mengatakan kepada Kang Dito saya. tadi ingat nggak dia ngomong apa? Saya ngomong apa sama dia? Nah, Kalau gini, dia capek Ibu, memperlihatkan data, bongkar-bongkar data. buat Santai dia, Bu, saya minta ini apa? Bu, santai. Tenang aja, tenang. Kang tenang. Dito, kalau orang ini tidak mampu, Kang Dito, tolong saya mau kajian aja, Kang Dito. Kita bahas tentang kritik teks. Saya akan membandingkan Bible dengan Al-Quran. Makasih, Kang Dito. Ya, saya rasa nanti Cimut ya sudah follow saya atau belum, nanti kita berdua lanjutkan, kamu live, saya live, kita diskusi dua arah dan apa yang kita mau diskusikan supaya kesannya dari tadi kamu tidak paham apa yang Uni Riva sampaikan. Bukan tidak paham gini Pak Dito. Kalau kita berbicara, sabar ya Pak, izin saya 1 menit untuk berbicara. Kalau kita berbicara tentang agama atau keyakinan, tentu Kristen dan Islam memiliki teologis yang berbeda. Itu pertama. Tetapi kalau berdasarkan kita berbicara ilmu pengetahuan, sabar dulu.
Pak Dito. Pak Dito baru mau S2. Ibu Unriva mungkin baru S1 ya. Saya tidak perlu menjelaskan latar belakang saya. Kalau kita berbicara latar belakang, jadi orang-orang yang punya background ilmiah, dia akan tenang menjelaskan siapa dia. Tidak ada orang yang capek-capek kuliah lalu nggak bilang dia siapa, karena memang kamu nggak punya latar belakang. Gak usah banyak cerita. Anak-anak Tuhan kelakuannya begitu, mengaku punya kapasitas tapi nggak punya kapasitas. Bukan gitu Bu. Kalau S1 baru Udah, apa skripsi. kapasitas kamu? S2 tesis, ya. Apa kapasitasmu? Baru mau buat tesis, ya. Apa kapasitasmu? Sabar Ibu, sabar. Di sini kan kita diskusi. Kapasitasmu apa? Kalau Ya, tadi saya tanya Ibu kapasitasmu mengatakan, apa? saya mau Kamu koreksi sama menjengkel Ibu. saya dan Bang Dito. Kamu apa? Kamu apa? Bukan. Bukan gitu. Lulusan mana kamu? Ibu tadi mengatakan. Kamu tahu nggak saya lulusan apa? Saya lulusan Ya, Prodi Komunikasi Penyiar Islam dan ini adalah bahan kajian saya loh. Ya, itu masuk divisi. Ya, masuk divisi. Kamu lulusan Oke. apa? Lulusan apa kamu? Gini Ibu, izin Bu, sebentar aja. Kamu lulusan apa? Sabar Bu. 3 pertanyaan saya ndak kamu jawab dan 1 permintaan saya ndak kamu selesaikan tadi. Tadi saya sudah bilang kamu sudah membuat saya capek dengan Saya SMA. orang SMA tidak layak untuk memberikan parameter dan standarisasi kepada orang yang jauh lebih berilmu daripada dia loh. Tahu diri Siapa bukan bilang anak nggak bisa? Oh, nggak begitu Bu. Siapa bilang? Anak SMA tiba-tiba memberi parameter kepada orang yang sudah kuliah. Sejak kapan itu bisa berlaku? Siapa Kamu tahu yang bilang? menguji saya itu orang yang lebih berilmu daripada saya loh. Ini kamu anak SMA memberikan parameter kepada kami yang sudah kuliah. Nggak tahu diri sekali kamu brother. Sudah bro, udahlah. Tinggalkan kapasitas-kapasitas karena kamu tidak layak kapasitas karena kamu tamat SMA saja. Bukan saya merendahkan kamu. Sekarang kamu gini aja. Mending kamu belajar saja tentang kritik teks di sini. Kami berdua, saya Bang Dito, menjadi guru kamu dengan sangat-sangat baik ya, dengan sangat ini sopan, menghargai kamu sebagai orang. Kami akan memberikan kamu edukasi dan kamu hanya bertanya saja. Silakan kamu hanya bertanya, kalau bukan saya menjawab, kalau nggak Kang Dito nanti nggak berhak kamu untuk mengkritisi kami karena kamu cuma tamat SMA ya. Silakan. Pak Dito tadi ada pernyataan dia bilang Alkitab tidak ilmiah sementara Al-Qur'annya ilmiah. Itu yang saya kejar Pak. Saya sudah buktikan kan, Al-Quran saya masuk dalam ranah epistemologis jelas. Siapa penulisnya, kapan ditulis, siapa yang menulis, jelas kok. So what? Coba gini, kalau dia mau memberikan parameter kepada kita, coba apa definisi epistemologi, Bang Silmut? Coba Silmut. Baik, ya. Dalam ilmu pengetahuan itu ada harus memiliki 3 pilar ya. Harus ada 3 pilar. Pilar pertama itu ontologi, ya. Aduh, saya kok jadi sayang SMA yang ngomong sih, kayaknya nggak kurang bagus ini. Tapi nggak apa-apa lah, ontologi, ya. Anak SMA juga bisa kok chat GPT sekarang kok, gampang kok. Oke. Anak saya aja kemarin udah bahas epistemologis loh. Baru mau naik kelas 6 dia, karena dia bisa lihat di chat GPT. Baik. Nggak terlalu, nggak usah terlalu euforia kali loh bro, tamat SMA. Oh iya, aja, enggak, itu saya SMA, Bu. Saya SMA. Makanya jangan terlalu sombong gitu. Biasa aja secara psikologis orang itu ya dia kalau seandainya dia mengucapkan sesuatu, dia tidak akan berlebihan untuk excited ke dirinya sendiri. Biasa aja. SMA, Kan saya baru SMA loh, anak saya aja tuh baru naik mau SMP aja dia bisa belajar menjelaskan kepada Anda apa epistemologis loh. Ya. Jadi nggak terlalu hebat banget Jadi menjelaskan baik. epistemologis. Makanya kan Dito tanya, jelaskan kepada kami apa definisi ontologis, epistemologis dan kaidah ilmunya seperti apa, silakan. Jadi gini Ibu, tadi Ibu mengatakan Alkitab tidak ilmiah, Al-Quran ilmiah, itu yang jadi masalahnya Bu. Itu tidak masalah. Al-Quran bisa dijelaskan secara ilmiah, sudah saya buktikan. Masalah Bu, saya nggak berani Buat siapa merendahkan Alkitab saya Bu, saya nggak berani. Iya, Kitab buat suci saya siapa rendahkan. masalah? Masalah buat siapa? Apa kamu tadi mau menjelaskan Alkitab saya bukan epistemologisnya hasil jadi? uji coba Bu. Itu Alkitab mau saya bukan menjelaskan hasil uji coba. epistemologis? Sejak kapan ilmiah itu hasil uji coba saja? Kamu nggak ngerti. Itu hasil. Kamu kalau nggak ngerti nggak usah banyak bicara deh, Dek. Gini loh, Dek. Coba rendahkan diri kamu, Dek. Jangan sombongkan diri kamu di sini. Pertama, kamu nggak jadi mau menjelaskan epistemologis tadi apa? Nggak jadi. Katanya anak SMA mau menjelaskan epistemologis. Nggak jadi. Ya udah, ini orang ini star syndrome ini guys. Ini yang disebut dengan episteme belajar berasal dari bahasa Yunani, artinya pengetahuan. Ya, jelas. Logos artinya Yunani, berarti ilmu, studi, akal. Bukan itu Bu sekarang pembahasannya. Ya jelaskan.
Nah, apakah Al-Quran itu lulus uji epistemologis? Lulus, maka itu masuk kaidah ilmiah. Kitab kamu tidak lulus, tidak tahu siapa penulisnya, bagaimana Atau ditulisnya, kapan membuka ditulisnya, ibu membuka di KBBI. Epistemologi adalah cabang filsafat yang adalah hakikat, asal usul serta batas-batas pengetahuan. Bukan itu Bu yang kita bahas sekarang. Yang saya kejar ibu tadi, ibu mengatakan Alkitab itu Apa sih? tidak ilmiah, Al-Quran ilmiah. Betul, Benar nggak? Al-Quran saya bisa dikaji dengan ilmiah, betul. Bukan, ibu tidak ngomong dikaji, ibu bilang Al-Quran saya itu sangat ilmiah, kalau dikaji sangat ilmiah, sangat ilmiah. Saya tadi sudah meluruskan, tapi Anda rupanya ngejar dari mungkin pendengaran Anda yang perlu diperiksakan. Al-Quran saya bisa dijelaskan dengan kaidah Pak Dito. ilmiah. Ini nih, saya tunjukkan kamu ya, di Alkitab ya, seluruh penelitian yang bisa diteliti dari Alkitab. Ini, saya tunjukkan. Besarkan Pak Dito. Teman-teman mungkin kalian lelah melihat hal ini, tapi ini harus kita lihat tiap hari loh teman-teman, supaya kalian bersyukur atas bagaimana Islam sorry, Bu. itu beriman Ibu. dengan akal dan rasional teman-teman ya. Bro, kalau kamu Ibu lagi masih- cari data, jangan ganggu saya lagi ngomong sama netizen dong. Saya mau Enggak, saya mengisi cuma tanya kekosongan dulu. ini. Nah, cuma tanya, Bu, saya tanya. Ini banyak banget janji orang ini yang tidak terpenuhi loh. Mengakui bahwa Al-Quran kita bisa dikaji dengan cara ilmiah. Setelah saya tunjukkan manuskrip Topkapi, manuskrip Birmingham, situsnya, saya lihatkan manuskripnya, tapi tidak dilaksanakan oleh orang ini. Ya. Ini tanya Saya bingung balik orang dulu. ini maunya Tanya balik apa, dulu. teman-teman. Nggak usah kita bertanya kepada orang ini. Orang ini cuma taman SMA. Ngapain kita tanya kepada orang ini? Dia nggak ngerti apa-apa. Saya kan bilang dari tadi, saya dan Kang Gito rela mengajari orang ini. Ini namanya ilmiah ya, bisa dikaji secara ilmiah itu seperti ini ya. Contohnya ini, ya, oikumene dalam pemahaman Alkitab ya di sini. Eksegesis dan penelitian teologis ya. Alkitab merupakan sumber utama umat Tuhan mengenal Allah, dan Alkitab perlu dipelajari dengan penafsiran. Eksegesis ada. Terus pengaruh minat baca Alkitab terhadap pertumbuhan kerohanian mahasiswa ada. Kunci keberhasilan seorang anak dan ini banyak sekali. Itu karya siapa itu? Karya siapa itu? Ada Damani Simanjuntak ya. Oke, Ada coba karyanya. coba Ya. kita kaji dulu. Coba kita kaji dulu. Coba share dulu dari mana Anda dapatkan itu, coba. Yang paling tinggi, yang paling rendah dulu deh. Kamu satu ambil di Nah, antara sekarang saya yang ini paling rendah punya nih itu. Pak. Ya, Bu satu aja Lisa. kamu ambil, atau nggak usah kamu gini loh. Dari tadi tuh kami udah kamu suruh-suruh. Saya udah ngikutin semua permintaanmu. Bahkan kamu yang saya bilang saja, saya bersyarat loh tadi ya. Tolong udah yang lain diam dulu aja. Ya turun aja Mipa ya. Tolong ya, jangan diajari kami cara diskusi ya. Teman-teman tolong ya, jangan diajari kami cara diskusi. Saya tidak mau bertanya kepada orang yang tidak ada ilmu. Kalian mau tanya apa sama orang ini? Diskusinya debat kusir nanti. Orang ini nggak ngerti apa-apa tentang kitabnya. Sekarang kamu sebutkan semua silabus atau mata kuliah atau pembelajaran di dalam STT-mu itu. Satu saja angkat. Mari kita uji keilmiahannya. Silakan, Kang Gito ambil alih. Kang Gito, satu aja Kang Gito. Aku nggak tahu lagi sama orang ini. Iya. Karena gini, kalau masih cuman sebatas Sinta 4, Sinta 3, aduh, sabar dulu deh. Kita Saya ada hanya Sinta 4, bilang. Sinta 3. Bu, sabar dulu. Fokus kita. Sabar, ya. Ya. Oke Pak Dito, nanti baru kita diskusi lagi di lain waktu ya Pak Dito ya. Boleh, ya. Buat Hati terus di kita jalan. Gitu. sampai 100. Rifa, buat Oh, terus kenapa Bang Dito itu bisa mualaf? Ya? Apa Scopus itu, Dek? Scopus itu apa, Dek? Ayo. Scopus itu, Dek, Scopus itu nggak bisa dibuat, Dek. Scopus itu adalah ya salah satu ya yang mempublish jurnal. Mungkin maksud kamu saya bikin jurnal gitu. Saya sudah bikin jurnal, Dek. Apa sih, Dek? Scopus itu pempublishnya, Dek. Sinta 1 itu tuh yang skala nasional Indonesia, Dek. Yang mempublish jurnal, Dek. Kamu nggak bisa, kalau kamu mau buatlah itu lembaganya. Hantu Blau. Banyak bicara kamu itu. Kang Dito tau nggak kenapa alasan? Kalau kita lihat dari orang ini, Kang Dito tau nggak kenapa Kang Dito jadi Star Islam? syndrome, dia pengen dikenal, dia pengen dikenal bahwa dia berisi, tetapi
Nah, ya nggak nyambung sebenarnya ya. Dia nggak level. enggak, sama Kang kita. Dito kenapa Kang Dito bisa Islam? Alasannya kalau kita lihat dari bertimbal balik dengan orang itu, Kang Dito itu tidak sesombong dia. Iya, pastinya. Kang Dito tidak sesombong dia, tidak seangkuh dia Kang Dito. Betul. Hanya orang-orang yang bisa merendahkan diri dan bukan merendahkan diri ya, merendahkan hati, itu yang akan masuk ke dalam Islam. Tapi orang songong, udah nggak ngerti apa-apa tapi sok tahu ngakunya anak Tuhan pula. Inilah orang-orang yang tidak akan pernah menjadi Islam sampai mati, sampai kapanpun. Ya. Kesombongan mereka, teman-teman. Oke, lanjut Uni. Ud'u sabili rabbik. Halo. Silakan. Di sini orang-orang Kristen, sebentar saya sapa dulu. Sabar dong. Iya sabar. Tenangkan dulu Ropenauma dalam dirimu, bisa nggak? Mau apa? Oke, teman-teman. Saya mau Di sini forum tanya. manusia. Ya sabar, sebentar dulu. Kita manusia sama-sama kok. Kamu manusia. Apa sih? Saya mau Teman-teman tanya. yang Kristen, iya, saya kasih kamu sempat bertanya, tapi sabar dulu bisa. Teman-teman Kristen, di sini adalah forum kalian bisa mendapatkan wawasan ilmu dari apa yang sudah kami kaji dan kami cari. Kami menghargai kalian sebagai pribadi yang adalah manusia, maka kami memanusiakan manusia. Untuk tidak memperlihatkan kebodohan kalian dan kejahilan kalian, maka kami hanya menghimbau kalian untuk sabar dulu. Sabar dong Tante. Nah, untuk tidak menjadi asbab merendahkan kalian, maka kami hanya minta kalian yang awam bertanya saja ya. Kalau kalian awam bertanya saja, jangan banyak bicara menjelaskan, takutnya nanti kalian blunder depan saya. Sejak kapan pula ada teori dari mengatakan manusia dari kera ya? Apa sih? Saya Bilang tanya nanti, ya, tanya kemarin apa? Ya. Kemarin saya dengar dari apologet Islam satu mengatakan bahwa Allah itu tidak bisa mengadakan mujizat. Mujizat itu dikerjakan oleh para nabi. Nah, Allah mewahyukan diri kepada nabi dan nabi yang akan melakukan mujizat itu. Jadi pertanyaan saya, coba sebutkanlah 3 mujizat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu. Hanya 3 saja, 3 mujizat saja. Saya minta fakta nyata yang bukti secara autentik yang diterima secara umum. Bukti 3 mujizat yang dilakukan oleh Muhammad. Melki sehat. Iya, oke. Tidak sehat ini. Biasa bilang salve sama Kang Dito. Kenapa malam ini tidak bilang salve? Salve, saya hanya minta 3 bukti mujizat yang dilakukan oleh Muhammad. Oke, Yang bisa terus? meyakinkan dia adalah nabi. 3 mujizat. Baik. Ya. Nah, Saya itu kasih aja. kamu 101 ya. Saya kasih kamu 101 mukjizat Nabi Muhammad ya, Dek. Oke, silakan ngomong. Saya hanya mintanya 3 aja. Jangan karang-karang aja Ya, tapi saya mujizatnya. baik. Saya kasih kamu 101. Jangan karang-karang. 3 Enggak. aja. Nah, Ya, saya kan Tidak. baik. Saya kasih banyak. Saya kasih banyak. saya minta. Iya, sabar. 3 aja mujizat. Mujizat Iya, yang ini loh, saya kasih Akui dia 1000 aja deh. hari Udah ini. saya kasih 1000 aja deh, karena saya Jangan baik, hanya saya kasih karang-karang 1000 aja. Jangan hanya karang-karang cerita dongeng. Enggak lah, ini loh. Nih. 1000 mukjizat Rasulullah SAW dalam himpunan hadis mukjizat Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Mustafa Murad. Kamu alamatnya di mana? Saya belikan kamu buku ini deh. Fakta Alamatnya bisa nyata, kasih. seperti itu fakta nyata. Contohnya Loh, saya menyembuhkan kasih, orang. kamu minta 3, saya kasih 1000 loh. Gimana Itu sih? yang saya minta tuh itu ditunjukkan Ini fakta. gimana Itu coba? Dong aja Ini itu saya kasih kamu 1000. Aduh. Kamu minta 3, saya kasih 1000. fakta yang nyata. Fakta Fakta yang nyatanya nyata. maksudnya? Ya, yang fakta yang nyata Al-Quran. Iya, Al-Quran. Fakta seperti Ya, seperti Al-Quran. Yesus Yang fakta nyata yang bisa kamu lihat. membangkitkan orang hidup menjadi mati, mengubah air menjadi anggur. Membangkitkan orang hidup jadi mati? Maksudnya gimana nih? membangkitkan orang mati menjadi hidup, mengubah air menjadi apa? Air menjadi anggur. Buat apa? Itu contoh. Gunanya apa? Yang saya minta seperti Buat begitu. apa? Contoh seperti Ya, buat apa Yesus menurut saya? membangkitkan orang mati menjadi hidup, mengubah air menjadi anggur. Contoh-contoh yang nyata. Contoh yang Ya, itu gunanya yang saya apa? minta. Ya, gunanya apa? Saya kasih kamu 1000, kamu nggak terima. Sekarang saya tanya, gunanya apa Nabi saya menghidupkan orang mati? Begini, katanya begini, ajaran dia mengatakan begini,
Allah tidak bisa mengadakan Ya, mujizat. yang nanya kok dia Mujizat yang itu marah-marah ya? diturunkan kepada nabi dan nabi-nabi Kok dia itu yang nanya, akan dia yang melakukan ngamuk-ngamuk? Kenapa mujizat gitu? untuk meyakinkan kepada umatnya. Kenapa Jadi saya gitu? minta bukti 3 Dia fakta nanya, Nabi dia Muhammad nanya. melakukan mujizat. Contoh seperti Yesus Apa membangkitkan sih? orang mati menjadi hidup, Ya, membuat buat air menjadi apa? anggur. Begitu Ya buat contoh-contoh apa? seperti- Ya untuk apa contoh Yesus yang menghidupkan fakta Lazarus harus itu? diketahui. Iya, faktanya siapa yang Contoh lihat? fakta. Nah, Aduh, Kang Dito ambil alih deh, Kang Dito. Cium kudus dulu, Kang. Kita kasih panggilan Roh Kudus ya. Mana bukti kenabian itu? Mana bukti kenabiannya dia kalau dia dikasih oleh Allah? Tunjukkanlah kepada saya. Kalau memang dia itu nabi dan dikasih oleh Allah, 3 mujizat saja. Beni Sanctus Tapi tengah mengapa? Spiritus. Kok susah jawab? Beni Begini, kalian punya apologi itu yang menyatakan bilang begini. Beni Sanctus Spiritus. Kepada Nabi dan Nabi akan melakukan mujizat itu. Jadi saya tanya, contoh berikan kepada saya 3 mujizat yang dilakukan oleh Nabimu, karena dia itu adalah Nabi. Contoh. Beni Sanctus Spiritus. Mengubah Tenangkan air. dulu. Beni Saya minta Sanctus Spiritus. Spiritus. Beni Sanctus adalah Nabi palsu. Spiritus. Beni Sanctus Orang tanya yang baik-baik saya tidak bisa menjawab. Ini bagaimana ini? Beni Sanctus Spiritus. Pergilah kau. Dan jangan kembali. Pneuma ya, Kang Dito. Itu bacaan Itu manggil pemanggil. Roh Kudus. Itu manggil Roh Kudus. Oh, manggil Roh Kudus. Saya kasih 1000, dia nggak terima loh. Kebanyakan saya baca 1000, saya kasih 1000 dia nggak mau. Aneh. Kurang baik apa? Aku coba minta 3, aku kasih 1000. 1000 dikasih malah tantrum. Malah aku tanya lagi itu, bukunya mahal itu, kebelikan lagi buat dia. Alamat rumahnya di mana? Biar dia baca sendiri. Capek deh aing teh. Kurang apalah adik ini, kurang baik apa adik? Adik belikan kamu buku mukjizat Nabi Muhammad, malah adik yang kau inikan. Aneh kau, Dek. Ya, Averus. Agamanya apa? Agamanya apa, Averus? Oke, Averus turun dulu ya. Paste Rusia. Saya Islam bun, saya Islam. Sorry. Saya turun saya. Oke. Teman-teman mungkin ini ya, itulah yang kalian lihat. Mereka itu bukan ingin tahu benar dan salah, tapi mereka itu ingin ini lagi, naik lagi di si Melki ini, Kang Dito. Coba Kang Dito lagi, Kang Dito. Ya, Ibu jujur menjawab. Saya kan minta ya biar dijawab dulu ya, Kita diam dulu ya. Ya 1000 Bukan itu hanya apa? Iya, bukan hanya dikasih 3 tapi dikasih 100. Ya, kita Ya, dengerin 100. dulu ya. Kita dengerin baik. dulu. Yang pertama. Oke, Oke, ya. ya. Yuk, silakan di-mute dulu. Oke, gini ya teman-teman Kristen, Melki. Ketika kamu bilang, mana bukti nyata kalau nabimu begini begitu? Setahu saya Yesus itu tidak bermukjizat sama sekali. Yesus yang mengatakan, kata Yesus, angkatan yang jahat ini tidak melihat satu Saya minta tanda. mujizat Muhammad, kok balik lagi Saya kepada sudah Yesus. tunjukkan tadi 1000. Itu kan bukunya Jadi sendiri. itu apa yang dia kerjakan? Jangan ikut Ya banyak menyembuhkan orang sakit, mengeluarkan Misalnya air apa? dari jarinya. Ya fakta Mana yang air kamu minta itu berapa? fakta apa? Ini 1000 mujizat ini bukunya ditulis oleh Mustafa Murad. Apa cuma itu? Hah? Iya, kamu kan Apa-apa nggak terima ya sudah. Gini loh bro, ya udah alamat kamu di mana? Saya kirimkan bukunya biar kamu baca sendiri. Banyak soalnya. Masa saya emang saya Ya, lagi gini. Izin Uni. Izin Ya, Uni. ya. Supaya Apa? Melki kita tahu Melki orang Katolik. Ya, Melki orang Katolik baik. Ya, kita tahu Melki orang Katolik baik. Eh, Sabar dulu dong.
gantian. Jangan- Abang berbicara ini, sabar dulu. Abangnya berbicara. Melki, sabar dulu, Kai. Tahun kemudian itu dongeng, namanya dongeng. KGK 841. Sabar dulu ya. KGK 841 Melki. Romo dan pastor mengatakan, saudara-saudara umat Islam itu juga diberikan janji kepercayaan keselamatan. Kalau Melki masih percaya Katolik, KGK, Katekismus Gereja Katolik itu mendamaikan antara Katolik dan Kristen. Lalu kenapa kamu kejang-kejang? Kamu sudah bukan Katolik kan? Saya tidak kejang-kejang, saya minta tuh Kamu sudah bukan Katolik lagi kan? mujizat itu, dan orang yang menulis Hei, kamu sudah bukan Katolik kan? jangan ditulis oleh orang-orang yang melakukan kemudian 200 tahun kemudian itu kan Udah nggak denger dia, udah nggak nyambung, udah nggak nyambung, udah nggak denger. Silakan lanjut tuh nih, mau kajian atau ada Kristen yang Ya, kita kajian enak, teman-teman mau tadi silakan aja. seperti yang saya bilang. Kajian tekstual teman-teman ya. Jadi kalau Al-Quran itu adalah wahyu Tuhan yang bisa dikaji secara akademis, secara ilmiah. Kenapa? Karena Al-Quran itu menjawab semua epistemologi, siapa, mengapa, di mana, bagaimana, itu jelas. Bahkan divalidasi dengan dunia saintifik, di mana setelah diuji karbon, ternyata Al-Quran manuskripnya itu memang ditulis di abad-abad ke-5 sampai abad ke-6. Karena setelah uji karbon ada, dan semua yang ditulis baik manuskrip Topkapi ataupun manuskrip Birmingham itu tidak berbeda ya, tidak berbeda Al-Qur'annya. Nah, kalau kita bicara dia tidak ada ininya, iya, karena kan orang-orang zaman dulu itu tidak menggunakan, beda nih, kita kan bukan orang Arab asli nih, jadi tidak pakai harakat gitu, tapi lafaznya itu sama teman-temannya, bacaan-bacaan Al-Quran. Inilah bukti bahwa Al-Quran itu sama pertama sekali sejak Nabi Muhammad SAW itu datang membawa wahyu, itu sama. Ini banyak yang naik, saya nggak tahu mana aja yang Islam, mana yang non Muslim nih ya teman-temanku ya. Yang Islam nggak usah naik dulu ya, saya turunkan dulu yang Islam ya. Saya nggak tahu nih ini Islam. Bantuin ini, ada moderator nggak di bawah? Nah, tapi beda teman-teman ya. Bible itu tidak jelas siapa penulisnya. Bahkan itu dibenarkan sendiri oleh orang Katolik. Katolik sendiri mengakui bahwa penulis Bible itu dikira-kira, tapi tidak jelas siapa. Yang Kristen bilang di bawah yang mau naik ya, up gitu ya. Nah, kenapa saya katakan ilmiah? Karena Al-Quran itu memang memenuhi setiap apa yang namanya disebut dengan ilmu epistemologi itu dipenuhi oleh Al-Quran. Aduh, Cina aku ntar aku terima telepon dulu, Kang Dito, lanjut dulu Kang Dito, ada telepon. Iya, buat teman-teman yang Kristen, kalau mau ikutan kajian jangan tantrum. Kalau mau diskusi dari tadi, kalau saya hanya perlu mengingatkan, sebenarnya Yesus itu apa hubungannya sama Kristen? Pernah nggak Yesus itu berbicara untuk orang-orang Kristen gitu, tahu nggak? Emang pernah? Nggak pernah kan? Kalau nggak pernah, lalu kalian jadi Kristen itu karena siapa? Siapa yang menjadikan kalian itu Kristen, pengikut Kristus, pengikut Yesus? Siapa? Yesus itu nggak pernah, orang Kristen ikutilah aku, nggak pernah. Bible kalian yang mengatakan itu, dia hanya berbicara kepada murid-murid. Berbicara kepada siapa lagi? Orang Farisi. Berbicara kepada siapa lagi? Imam-imam Yahudi. Emang ada orang Kristen? Nggak ada. Kalian semuanya punya nalar rasional berpikir bahwa iya, Kristen itu setelah Yesus nggak ada, kan gitu. Nah, kalau udah seperti itu, kalian ikutin siapa? Coba, kalau emang ngikutin Paulus, ya sudah, nggak ada hubungannya Paulus sama Yesus. Pernah nggak Yesus itu menceritakan di 4 gospel ketemu dengan Paulus? Nggak. Kapan Paulus ketemu sama Yesus? Jujur, kalian itu sudah tersesat. Kenapa orang yang keluar dari Kristen? Karena tidak menganggap Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu bukan Tuhan tetapi manusia. Orang yang menganggap Yesus itu Tuhan bukan manusia, maka dia antikristus. 2 Yohanes pasal 1 nomor 7 ya. Cukup itu saja dalil untuk kalian keluar dari Kristen.
Barang siapa yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia, dia manusia. Kenapa kalian panggil dia Tuhan? Coba. Kenapa kalian panggil dia Tuhan? Orang yang mengatakan Yesus Tuhan itu antikristus. Bang Den, bagus. Baca DN. Aduh, gimana aku mau baca DN? Jadi itu dulu ya. Terutama Bapak Yusuf Manubulu yang ada di Australia. Kalau Anda sudah keok, sudah mati, nanti barulah ketemu kebenaran itu. Mohon maaf ya. Ini suatu kebenaran yang harus saya sampaikan. Kenapa kalian harus keluar dari Kristen? Yesus gak kenal sama kalian. Kalian itu cuma dikenalkan sama Paulus, dan Paulus itu tidak pernah berhadapan langsung dengan Yesus. Gak pernah. Berapa murid Yesus? 12. Siapa Paulus? Gak tahu. Siapa dia? Bapaknya siapa dia? Gak ada yang tahu. Udah, jadi saatnya kalian berpikir. Pendetamu saja udah ngajarin kamu menghujat. Toh, kau dengar dulu Yesus memberi amanat agung Nah, coba kau baca amanat agungnya. Kau baca baik-baik amanat agungnya. Semua bangsa muridku, semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ajarlah apa yang kuperintahkan kepada Oke, poinnya udah dapat, dibawa dulu ya, gantian. Baik, poinnya udah dapat. Amanat agung. Coba kalian baca pelan-pelan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan semua bangsa menjadi muridku. Jangan tengil kalian. Itu mengatakan kepada bangsa-bangsa murid Yesus. Original teksnya adalah ethnos, bukan nation, bukan bangsa yang negara-negara, bukan. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Bangsa murid itu bangsa apa? Yahudi, bukan Kristen. Bukan Kristen. Ini tema apa, Bang? Temanya, kenapa kalian Kristen? Yesus aja nggak kenal sama kalian. Kenapa kalian Kristen? Apa hubungannya Kristen dengan Yesus? Sesuai di Bible. Oke. Apa hubungannya? Ini saya jawab dengan pengetahuan yang saya punya saja. Kristen itu sebenarnya dia itu artinya pengikut Kristus. Jadi kenapa Kristen boleh di orang-orang katakan sebagai pengikut Kristus? Oke, saya bantah saudara. Dari mana Anda mendapatkan dalil bahwa Kristen itu pengikut Kristus? Siapa yang ngajarin? Dalilnya ada di Kisah Para Rasul. Waktu itu Bang, pertanyaan saya, di mana Anda menemukan literasi Kristen itu pengikut Kristus? Di mana? Datanya. Siapa yang ngajarin Anda bahwa Kristen itu adalah pengikut Kristus? Itu Maknanya adalah pengikut Kristus. Di mana? Itu ada jalan ceritanya, Bang. Jadi perlu dijelaskan itu. Siapa yang menceritakan? Waktu gini, cerita dia begini. Waktu murid-murid Yesus menginjil dan ada 3.000 orang menjadi pengikut mereka, dan orang-orang itu selalu berkumpul karena semua mereka menuruti ajaran rasul-rasul Tuhan Yesus. Mereka selalu berkumpul untuk berdoa, untuk sembahyang. Jadi orang-orang itu melihat ini orang ini kenapa ini berkumpul, kenapa berkumpul berdoa. Jadi orang-orang di luar itu. Jadi murid-murid Yesus itu murid-murid Tuhan atau bukan murid-murid Tuhan? Ya, murid Tuhan Yesus maksudnya. Iya, dia murid-murid Tuhan atau dia murid-murid Yesus? Yang mana? Yang Rasul ini? Iya, Anda mengatakan Yesus itu murid-murid Tuhan.
Yesus Apakah murid-murid apakah murid-murid disebut murid Tuhan? Nah, yang bilang Yesus murid siapa, Bang? Loh, kok malah jadi kebalik dia ya penerimaannya ya? Ini sending sama receive-nya imbang nggak sih orang ini? Anda tadi mengatakan bahwa murid-murid Tuhan, rasul-rasul itu murid-murid Tuhan. Tuhan siapa? Yesus. Nah, terus Jadi murid-murid ini muridnya Tuhan. ya murid Tuhan Yesus. Jadi dia disebut murid Tuhan. Iya, rasul Tuhan Yesus, iyalah. Anda bisa bedakan rasul dengan murid nggak? Loh, sama. Rasul-rasul itu pernah diajari oleh Tuhan Yesus selama 3 tahun ataupun 4 tahun. Oke, jadi Tuhan Anda mereka jadi guru. Jadi guru itu Tuhan. Boleh bagi kami sebagai orang Kristen dibilang murid tidak masalah, ataupun rasul. Rasul itu adalah gelaran sebagai murid Yesus. Ah, di mana tertulisnya begitu? Rasul adalah murid Tuhan, di mana? Lah, memang itu terus dalam Bible kami. Iya, di mana? Di mana tertulis rasul itu murid Tuhan? Rasul itu ditinggal oleh Yesus. Paham? Lu congor lu. Lu punya otak yang kea. Lu otak yang penyu. Kamu tidak paham, Rasul itu Bang. ditinggal oleh Yesus. Jadi Lu yang tidak paham. Yesus itu guru apa Tuhan? Atau Tuhan guru? Tuhan juga dia, Nabi juga dia, guru juga dia, imam Jadi juga Tuhan dia, guru. raja juga Ya, Allah juga dia. Dalam Itu penyebutan. kepercayaan kami, dia itu Rasul yang menyebutkan dia Mesias, anak Allah yang hidup. Oh, jadi dia anak Tuhan apa Tuhan? Dia Tuhan, anak Tuhan. Nah, Tuhan apa anak Tuhan? Akhir bagimu Kristus Yesus Tuhan di kota Daud. Di mana? Di kota Daudnya. Nah, gini Bang, dalam Kalian kan tidak mengaku dinatur Yesus. Kalian kan tidak mengaku dinatur Yesus. Kami itu terpapar dengan kitab Barnabas. Kalian tuh termakan dengan kitab Barnabas itu yang disitu mengatakan bilang, yang mati di kayu salib orang yang menyerupai Yesus, Yesus terangkat ke surga. Kalian itu termakan dibodohi oleh Barnabas. Nah, Siapa tidak tahu dan Muslim? terangkat ke surga itu diangkat Kalian itu siapa? termakan dengan kitab Barnabas. Kitab Barnabas itu ditulis sejauh kemudian sekali. Kamu itu termakan dengan kitab Barnabas dan mengatakan yang disalib itu adalah orang menyerupai Yesus dan Yesus itu terangkat ke surga. Itu kalian termakan dengan kitab itu, yang itu bidat. Paham? Nah, jadi siapa yang disalib? begini Bang, bagi kami waktu untuk menjelaskan dulu supaya lebih kamu paham. Kalau kamu terus bantah begitu macam sampai Ya, bila karena kamu salah ucap, kamu nggak sadar kalau murid-murid Yesus di situ adalah murid-murid Tuhan. Ya, ini lucu gitu loh. dalam Ada Tuhan kepercayaan punya orang murid. Kristen, Bang, makanya dengerin dulu, kita gantian kita ngomong. Dia Tuhan makanya dia bangkit. Itu bukti fakta. Apakah Muhammad bangkit? Zombie dong berarti Tuhanmu. Kalah kau di situ. Zombie berarti Yesus. Tuhanmu zombie. Kalah kau di situ. Bangkit dari kubur, zombie berarti. gini Bang, tadi kamu bilang orang Kristen jangan tantrum, betul. Tapi begini, sebenarnya kami bukan tantrum. Kalau kamu cara berbicara hormat, kami pun hormat. Tapi kalau cara kamu menghujat, Iya, kami nanti boleh buat. Saya nggak menghujat, saudara. Saya cuma meluruskan. Tuhan punya begini, itu jagonya kamu kan bisa framing. Saya Tuhan punya meluruskan. Nanti kalau kami membalas, kamu turunkan dari room ini, ya kan? Saya meluruskan. Tadi kembali lagi ya, kita diskusi baik ya. Tidak mengaku. Kita diskusi baik ya. Tadi kamu mengatakan bahwa murid Tuhan. Jadi murid-murid ini Matius pemungut cukai ya, Yakobus, murid-murid Yesus itu adalah murid-murid Tuhan. Jadi Tuhan punya murid nih. Sebutan apa yang tepat buat murid Tuhan? Ya Rasul, nama dia Rasul. Kami Terus kalau sebagai guru- orang Kristen, Kalau guru Tuhan sebut itu Rasul. ya, oke, kalau murid Tuhan disebut rasul. Kalau guru Tuhan disebutnya apa? Guru Tuhan, maksudnya? Ya kan Tuhan Ya, gurunya. mereka ini terkibul dengan surat Barnabas yang mengatakan itu tuh apa? Itu sampah itu.
Mereka tuh pegang dengan mati-matian Barnabas dan mengatakan yang mati itu adalah apa? Orang yang menyerupai Yesus. Itu kita doa di Barnabas sebab kita bidat tuh. Kamu itu. Jadi apa hubungannya Kristen sama Yesus? Coba. Saya pengen dengar dari kalian kapan diceritakan, kapan dikatakan. Yesus, Tadi saya selesaikan dulu dong. Saya selesaikan dulu dong. Gantian kita bicara ya. Kita hormati, ini punya host, punya room. Ya. Jadi pertanyaan saya, apa hubungannya Kristen dengan Yesus? Ya, Kapan? sabar, Saya belum selesai. Dengarkan dulu. Di mana dikatakan di dalam Bible Yesus itu berbicara untuk Kristen? Yang mana? Silakan. Oke. Sebelum saya habis berbicara, jangan potong dulu. Sampai bila selesai lakukan potong-potong terus. Begini. Apabila saya sambung cerita saya tadi, orang macam apa ini semua jawaban saya, kata-kata saya ini memberi jawaban dari soalan kamu. Jadi kamu jangan potong terus. Kalau kamu terus potong tidak akan selesai. Begini. Waktu orang-orang berkumpul, orang-orang luar itu cari tahu ini orang kenapa berkumpul. Nah, setahu mereka orang yang berkumpul itu karena berdoa kepada Tuhan Yesus, karena menyembah Tuhan, jadi mereka berkumpul. Jadi mereka sebut itu Kristen. Kenapa disebut Kristen? Orang-orang luar itu sebut orang yang berkumpul itu Kristen. Sebab kenapa bilang Kristen? Karena mereka menyembah Yesus. Jadi sebab mereka tidak tahu apa yang dilakukan di sana. Mereka cuma tahu Yesus saja yang orang berkumpul di sana berdoa kepada Yesus, menyembah kepada Tuhan Yesus, ya sudah. Makanya mereka dipanggil Kristen. Orang-orang luar itu dipanggil Kristen sampai sekarang. Sudah dipanggil Kristen, Bang. Anda tidak menjawab loh. Anda tidak menjawab. Itu sudah jawaban, Bang. Tidak menjawab. Pertanyaan saya boleh diulangi apa? Coba. Apa? Coba ulangi pertanyaan saya. Kalau kamu sudah merasa menjawab. Nah, kan kaitannya sama Yesus kan? Di mana tertulis Kristen Yesus berbicara untuk orang Kristen? Itu pertanyaan saya. Di mana tertulis di Bible Perjanjian Baru Yesus berbicara kepada orang Kristen? Untuk orang Kristen gimana? Ya, apapun yang dia katakan di dalam Perjanjian Baru itu apapun orang Kristen. Pertanyaan saya, di Perjanjian Baru itu Yesus sudah berbuat baik. Itu dia omong kepada siapa? Orang Yahudi ke orang Kristen juga loh. Lu harus paham. Mengasihi orang. Dengarkan baik-baik, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik, saudara. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Saya bertanya itu supaya dapat poinnya apa pertanyaan saya. Jangan tiba-tiba jawab nggak ngerti apa yang ditanya. Yang saya tanya di dalam Bible di mana tertulis Yesus berbicara untuk orang Kristen. Itu pertanyaan saya. Yang mana? Silakan. Bagus. Kristen itu kan pengikut Kristus dan kami pengikut Kristus. Iya, apabila dia berbicara kepada pengikutnya, kami pengikut Kristus itu Kristen. Tangkap nggak poinnya? Pertanyaan saya, Bang, dengerin baik-baik, kurek kupingnya. Tidak paham. Loh, pertanyaan saya, di mana tertulis Yesus berbicara di dalam Bible untuk orang Kristen? Di mana tertulisnya Yesus ini berbicara untuk orang Kristen? Silakan. Kalau kamu mau ayat yang sekarang Yesus berkata yang sekarang aku mau berbicara kepada orang Kristen, seperti kamu mau ayat seperti itu di dalam Alkitab, itu tidak ada, Bang. Ya sudah, memang tidak ada. Terus kalau tidak ada, apa hubungannya Kristen sama Yesus? Karena Kristen itu pengikut Kristus dan dia mengajarkan kepada pengikutnya. Anda barusan berbicara tidak ada terdapat di dalam nas bahwa Yesus berbicara kepada orang Kristen. Selesai. Lalu apa hubungannya Kristen yang tidak ada hubungan sama Kristus sama Yesus ini? Ayatnya yang tidak ada. Kalau udah ada ayatnya,
Kalau tidak ada ayatnya, kenapa Anda ada-adakan? Loh, karena pengajar Kristen itu pengikut Kristus artinya. Jadi apabila dia mengajari hal-hal yang baik, Saya tidak tanya itu untuk itu. pengikut Kristus. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, Anda jadi orang Kristen, ada hubungan apa sama Yesus? Orang Yesus di dalam Bible aja tidak pernah mengatakan, ayo orang-orang Kristen, ini aku mengatakan kepada kalian ya. Nggak ada. Soalan Kenapa kamu jadi Kristen? Oh, ya oke. Ya, Soalan kamu itu, maksudnya. Soalan saya itu nggak ada jawaban. soalan Tapi supaya kamu Anda itu, mengerti bahwa Anda itu nggak tepat jadi orang Kristen. tunggu, saya jawab dulu. Karena Yesus tidak untuk orang Kristen. Tadi sudah soalan, saya jawab dulu. Soalan yang mana dulu? Yesus untuk orang Kristen atau bukan? Saya mau jelaskan, kamu jawaban atau tidak? Yesus punya orang Kristen atau bukan? Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.